Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Mayor Jenderal Tugas Ratmono mengatakan tingkat hunian Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet meningkat 17,10% dalam periode 17 hingga 29 Mei 2021 atau setelah libur Idul Fitri. Menurut Satuan Tugas, adanya kenaikan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Wisma Atlet perlu diwaspadai semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Meski begitu, Satgas meyakini bahwa ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet masih cukup untuk menampung lonjakan kasus pasca libur Lebaran. Saat ini sudah meningkat 17,10% ya, 10%. Artinya ini peningkatan yang saya kira cukup signifikan peningkatannya, sehingga tentunya dari sisi kami di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini semakin meningkatkan kesiapsiagaannya dari SDM-nya, fasilitasnya, kemudian obat-obatan ya, termasuk kita juga menyiapkan dari keintensivisnya. Jadi ada ICU, ada HCU, ada IMCU atau intermediate care ya, yang kita siapkan lagi, IGD ya. Sementara itu, epidemiolog Griffith University Diki Budiman menilai adanya urutan peringkat daerah berdasarkan peta resiko penularan COVID-19 bukan langkah bijak. Menurut Diki, setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi berbeda dalam penanganan pandemi corona. Pemeringkatan antar daerah dalam situasi pandemi yang semakin serius ini tentu bukan pilihan yang tepat dan bijak ya. Karena pertama sesuai dengan konstitusi tentu kewajiban semua pemerintahan ya, dalam hal ini baik kabupaten, kota, provinsi, pusat untuk mengendalikan pandemi ini sampai pada level yang terkendali, dan itu adalah kewajiban dan amanat konstitusi. Sehingga ada atau tidak ada pemeringkatan ya itu tidak terpengaruh karena itulah kewajiban. Sebelumnya, Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta maaf atas penilaian E untuk DKI Jakarta dalam penanganan COVID-19. Menkes menegaskan hal itu bukan penilaian kinerja dari suatu wilayah. Menkes langsung mengklarifikasi dan menyebut data itu hanyalah indikator resiko yang digunakan Kemenkes dan tidak bisa menjadi penilaian kerja suatu daerah dalam menangani pandemi COVID-19. Ya. Dan saya juga menyampaikan permohonan maaf dari saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan atas kesimpang siuran berita yang tidak seharusnya terjadi. Bahwa indikator risiko ini tidak seharusnya menjadi penilaian kinerja, apalagi menjadi penilaian kinerja di salah satu provinsi yang sebenarnya adalah salah satu provinsi yang terbaik dan tenaga kesehatannya juga sudah melakukan hal-hal yang paling baik selama ini yang mereka bisa lakukan.